Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Tasya dari kelas 11 MIPA 2. Baik, berdirinya di sini, saya akan mendongengkan mengenai sejarah Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak wanita. Raden Ajeng Kartini. Bila kita mendengar namanya, tentu akan muncul kata-kata emansipasi wanita. Ya, Kartini sosok pejuang wanita yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Kartini ingin wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Saya, Dea Tasya, akan bercerita. Kartini bersekolah di Profesi Lada School hanya sampai berusia 12 tahun, dan setelah itu ia menjalankan pingitan. Dalam masa pingitannya, ia terus bertukar pikiran dengan teman-temannya yang berkebangsaan Belanda melalui berkorespondensi. Kartini ingin sekali mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri, yaitu Belanda. Dengan bersusah payah, akhirnya Kartini meyakinkan ayahnya untuk bisa menyetujui Kartini kirim proposal beasiswa di Belanda. Sambil menunggu proposal tersebut, ternyata Kartini telah dilamar oleh Bupati Rembang. Hati Kartini merasa remuk. Ia ingin berteriak sekencang-kencangnya untuk melawan semua ini. Namun, apa daya, Kartini tidak bisa melakukannya. Dan pada suatu saat Raden Ajeng Murian bertanya kepada Kartini perihal lamaran Bupati Rembang. Kartini menjawab, "Mohon maaf Ibu, saya ingin bertanya, apa yang harus disyukuri dari orang lelaki yang mempunyai 3 orang istri?" Raden Ajeng Murian menjawab, "Kamu itu seharusnya bersyukur. Yang lamarmu itu bupati, bukan pendono." "Mohon maaf Ibu, saya tetap ingin menunggu hasil proposal beasiswa di Belanda." "Proposal? Proposalmu itu belum tentu diterima, bahkan mungkin ditolak." "Mohon maaf Ibu, saya tidak ingin mengecewakan Romo. Saya sudah duga kamu itu hanya mementingkan dirimu sendiri." Dan saat itu juga Raden Ajeng Murian sangat marah. Ia menyeret Kartini dari ruang tengah menuju kamarnya. "Ampun Ibu, ampun." Kartini dimasukkan ke dalam kamarnya secara paksa dan ditutup rapat-rapat dan dikunci. Dan kemudian Raden Ajeng Murian berkata, "Kamu di dalam kamar sampai Bupati Rembang memboyongmu." Kartini hanya bisa menangis di dalam kamar. Dan pada suatu saat ayah Kartini bertanya kepada Kartini, "Bagaimana anakku? Apakah kamu sudah ada jawaban perihal lamaran bupati?" Kartini menjawab, "Saya sanggup menerima lamaran Bupati Rembang, tetapi ada syaratnya." Kartini mengajukan 4 syarat. Yang pertama, Kartini tidak ingin mencuci kaki suaminya di saat pelaminan. Kedua, Kartini ingin diberlakukan sebagai wanita biasa. Yang ketiga, Kartini ingin agar suaminya membantu dan mendukung untuk mendirikan sekolah berperempuan dan sekolah bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang keempat, Kartini
ingin ibu kandungnya dipanggil Mas Ajeng oleh seluruh anaknya dari ayahnya. Bupati Rembang dan ayahnya menyetujui apa syarat Kartini. Dan 3 hari setelah menerima lamaran Bupati Rembang, keluarlah pengumuman beasiswa di Belanda. Ya, Kartini diterima mengajukan beasiswa sekolah di Belanda. Namun Kartini tidak bisa menjalaninya itu karena ia harus menikah dengan Bupati Rembang. Dan pada akhirnya ia menikah dengan Bupati Rembang sampai melahirkan seorang anak laki-laki. 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal dunia. Sebagai bentuk dukungan, Kartini, keluarga, dan suaminya mendirikan sekolah perempuan di Jepara dan Rembang. Kartini memiliki pemikiran yang maju pada masanya, sekaligus menjadi penggerak emansipasi wanita Indonesia. Emansipasi yang dimaksud adalah wanita tidak melupakan kewanitaan, di mana wanita harus cerdas di luar rumah sekaligus cerdas di dalam rumah untuk mendidik anaknya. Kartini berpesan, jadi perempuan Jawa harus pandai jika ingin dihargai, dan pendidikan hanya mengembangkan akal pikiran tetapi juga membentuk watak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Indriani dari kelas 11 MIPA 1 akan menceritakan tentang kisah Kartini dalam memperjuangkan hak wanita. Kala itu, kasta sosial menunjukkan bahwa seorang wanita harus berada di bawah laki-laki. Selain itu, wanita tidak memiliki kebebasan dalam hal pendidikan maupun memilih pasangan hidupnya sendiri. Ibaratnya, semua perilaku wanita telah diatur sedemikian rupa dan tidak boleh dilanggar. Namun, Kartini memiliki pemikiran yang berbeda. Beliau merasa bahwa wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal inilah yang mendasari keinginan Kartini untuk memajukan wanita bangsa Indonesia kala itu. Lalu, bagaimana perjuangan Kartini dalam merealisasikan cita-citanya yang mulia itu? Raden Ajeng Kartini Djudjudiningrat atau biasa dikenal dengan R.A. Kartini adalah putri dari pasangan suami istri M.R. Sosroningrat dan M.A. Ngasirat. Ayahnya seorang bangsawan yang menjabat pula sebagai Bupati Jepara, sedangkan ibunya adalah seorang anak dari kiai di Teluk Kawur, kota Jepara. Ibunda Kartini bukan seorang keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam keluarga Kartini, karena pada zaman itu pemerintah kolonial Belanda mengharuskan seorang bupati menikah dengan bangsawan. Alasan inilah yang membuat ayah Kartini mempersunting wanita lain, yaitu Raden Ajeng Wurjan, seorang keturunan bangsawan Raja Madura kala itu. Pada era itu, wanita-wanita bangsa Indonesia belum bisa mendapatkan beberapa kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum bisa mendapatkan kebebasan dalam berpendidikan yang tinggi seperti laki-laki, bahkan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Kartini sendiri pun hanya diizinkan sekolah sampai tamat ELS, Europe Legion School atau setara dengan sekolah dasar. Setelah tamat sekolah dasar, Kartini harus menjalani masa berikutnya hingga saatnya tiba beliau dinikahkan. Pada masa remajanya, Kartini berteman dan bergaul dengan orang yang berwawasan dan kerap aktif melakukan surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Selain itu, Kartini juga gemar membaca surat kabar atau majalah kebudayaan Eropa dan buku-buku mengenai kemajuan wanita. Hal ini yang menyebabkan Kartini mendapatkan wawasan yang sangat luas mengenai ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
beliau berpikir bahwa wanita Indonesia harus memiliki kesamaan hak dengan pria, baik dalam kebebasan, otonomi, dan kesetaraan hukum. Kartini berpikir bahwa wanita bangsa Indonesia sangat tertinggal jauh dengan bangsa lainnya, terutama bangsa Eropa. Oleh sebab itu, beliau mendirikan sekolah wanita, di mana sekolah tersebut mengajarkan tentang cara menjahit, menyulam, memasak, dan lain sebagainya. Kartini pun bertekad untuk memajukan wanita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, beliau bertekad untuk melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Namun sayangnya ditolak oleh kedua orang tuanya. Akhirnya Kartini pun dinikahkan oleh seorang Bupati Rembang yang bernama Raden Adipati Djoyodiningrat. Padahal kala itu Kartini mendapatkan beasiswa dari pemerintah kolonial Belanda ini. Suami Kartini pun sangat menghargai tentang cita-cita mulia Kartini itu. Akhirnya suami Kartini pun mengizinkan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di samping kantor pemerintahan Kabupaten Rembang. Namun sayangnya perjuangan Kartini tidak begitu lama. Beliau meninggal di usia muda, yaitu usia 25 tahun. Setelah beberapa hari kemudian melahirkan putra pertamanya. Perjuangan Kartini pun memberi inspirasi bagi seluruh pahlawan nasional Indonesia. Salah satunya yaitu W.R. Supratman yang menciptakan Ibu Kita Kartini sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengorbanan Kartini kala itu. Tidak hanya itu, Presiden Soekarno pun menetapkan Kartini sebagai tokoh nasional Indonesia dan menetapkan tanggal lahirnya yaitu 21 April sebagai Hari Kartini. Surat-surat yang pernah ditulis oleh Kartini pun disatukan menjadi sebuah buku yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Terang yang diterbitkan tahun 1911, di mana surat-surat tersebut berisi tentang keluhan Kartini mengenai wanita bangsa Indonesia kala itu yang tidak memiliki kebebasan untuk berpendidikan tinggi dan terikat oleh kebudayaan setempat. Akibat dari perjuangan Kartini ini, wanita Indonesia saat ini bebas untuk berpendidikan tinggi sama dengan laki-laki dan memiliki kebebasan dalam berbagai hal, salah satunya otonomi dan kesetaraan hukum. Kartini, meski tidak mengangkat senjata melawan Belanda, namun sosoknya tetap menjadi pahlawan nasional Indonesia karena berkat pemikirannya beliau mengangkat derajat wanita setara dengan laki-laki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Ajeng Kartini. Bila kita mendengar namanya, tentu akan muncul kata-kata emansipasi wanita. Ya, Kartini adalah seorang pejuang wanita yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Kartini ingin agar wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Saya Rimba Aprilia Asmara, perwakilan dari kelas 10 MIPA 1 akan bercerita singkat mengenai Kartini. Kartini bersekolah di Europe Slager School hanya sampai usia 12 tahun, dan setelah itu ia harus menjalani pingitan. Dalam masa pingitan, ia terus bertukar pikiran dengan teman-temannya yang berkebangsaan Belanda melalui korespondensi. Kartini ingin sekali mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri, yaitu di Belanda. Dengan bersusah payah, akhirnya Kartini berhasil meyakinkan ayahnya untuk bisa menyetujui Kartini mengirimkan proposal beasiswa ke Belanda. Sambil menunggu pengumuman proposal tersebut, ternyata Kartini dilamar oleh Bupati Rembang yang bernama Raden Mas Adipati Aryosinggi Djoyo Adiningrat yang sudah memiliki 3 orang istri.
Hati Kartini remuk. Ia ingin berteriak sekencang-kencangnya untuk melawan semua ini. Namun, apa daya, Kartini tidak bisa melakukannya. Dan pada suatu saat, Raden Ajeng Murian, ibu tiri Kartini, bertanya kepada Kartini perihal lamaran Bupati Rembang. Kartini menjawab, "Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, apakah yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 orang istri?" Raden Ajeng Murian menjawab, "Kamu itu harusnya bersyukur. Yang melamarmu itu Bupati, bukan Wudono." "Mohon maaf ibu, saya tetap ingin menunggu hasil proposal beasiswa dari Belanda." "Proposal? Proposalmu itu belum tentu diterima, bahkan mungkin ditolak." "Mohon maaf ibu, saya tidak ingin mengecewakan Romo. Saya sudah duga, kamu itu hanya mementingkan dirimu sendiri." Dan saat itu juga Raden Ajeng Murian marah besar. Ia menyeret Kartini dari ruang tengah menuju kamarnya. "Ampun ibu, ampun." Kartini dimasukkan ke kamarnya secara paksa. Ditutup pintunya rapat-rapat dan dikunci. Lalu Raden Ajeng Murian berkata, "Kamu di dalam kamar sampai Bupati Rembang memboyongmu." Kartini hanya bisa menangis di kamarnya. Dan pada suatu saat, ayah Kartini bertanya kepada Kartini, "Bagaimana anakku? Apakah kamu sudah ada jawaban mengenai lamaran Bupati Rembang?" Kartini menjawab, "Saya sanggup menerima lamaran Bupati Rembang, namun ada syaratnya." Lalu Kartini mengajukan 4 syarat. Yang pertama, Kartini tidak ingin mencuci kaki suaminya saat di pelaminan. Yang kedua, Kartini ingin diperlakukan layaknya wanita biasa. Yang ketiga, Kartini ingin suaminya kelak mendukung dan membantunya untuk mendirikan sekolah perempuan dan sekolah untuk orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang keempat, Kartini ingin ibu kandungnya dipanggil Mas Ajeng oleh seluruh anak dari ayahnya. Bupati Rembang dan ayahnya menyetujui apa syarat Kartini tersebut. 3 hari setelah Kartini menerima lamaran Bupati Rembang, keluarlah pengumuman proposal beasiswa dari Belanda. Ya, Kartini diterima atas pengajuan beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Namun, Kartini tidak bisa menjalaninya karena Kartini harus menikah dengan Bupati Rembang. Akhirnya, Kartini menikah dengan Bupati Rembang sampai akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal dunia. Sebagai bentuk dukungan, akhirnya keluarga dan suaminya membangun sekolah perempuan di Jepara dan di Rembang. Kartini memiliki pemikiran yang maju di masanya, sekaligus menjadi penggerak emansipasi wanita Indonesia. Emansipasi yang dimaksud Kartini adalah wanita tidak melupakan kewanitaannya, di mana wanita harus cerdas di luar rumah dan juga di dalam rumah untuk mendidik anak-anaknya. Kartini berpesan, jadi wanita Jawa harus pandai jika ingin dihargai. Dan sekolah tidak hanya untuk mengembangkan akal pikiran, tetapi juga membentuk watak.